Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wal wafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan syariat Islam, syariat yang sempurna dan paripurna, yang dengan syariat tersebut semua orang bisa berhak mendapatkan kebahagiaan dunia serta akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, kita tinggalkan apa yang beliau larang dari kita, dengan harapan semoga nanti di yaumil qiyamah kita termasuk mendapatkan hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin yang berbahagia, kaum wanita adalah kaum yang sering mendapatkan diskriminasi. Banyak di antara manusia yang kemudian merendahkan wanita, melecehkan wanita, dan hal itu telah terjadi bahkan sebelum hari-hari ini. Sehingga kejadian pelecehan, kejadian diskriminasi tersebut telah terjadi bahkan semenjak ribuan tahun yang lalu. Maka ketika agama Islam belum diturunkan, ketika syariat Islam belum ada, ketika Rasul Muhammad SAW belum diutus, orang-orang Arab pun banyak yang mendiskriminasikan wanita, banyak yang melecehkan mereka. Bahkan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan ketika salah satu di antara orang-orang Arab dulu mendapatkan kelahiran seorang anak putri, mereka sangat menyesal, mereka sangat gelisah, mereka sangat malu. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ketika mereka mendapatkan kabar gembira berupa lahirnya sosok anak perempuan, mereka langsung dhalla wajhuhu, langsung tertunduk malu wajah mereka, muswaddau, menahan marah, menahan sedih, wa huwa kadhim, dan dia betul-betul dalam kondisi yang sangat marah. Bahkan dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka itu saking malunya dan saking tidak inginnya punya anak perempuan, mereka sampai-sampai yatawara minal qaum, bersembunyi dari kaum mereka, mingsu ima busyirobih, karena saking buruknya apa yang mereka dapati, yaitu seorang anak perempuan. Bahkan dalam ayat selanjutnya, saking malunya mereka dan saking tidak sukanya dengan anak perempuan, Allah mengatakan ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Maka hanya ada dua pilihan di tangan mereka, ayah yang mendapatkan kelahiran seorang perempuan, ayum sikuhu ala hun, apakah kemudian anak itu ditahan, dipelihara, tetapi dia harus hidup dengan menanggung segitu banyak dan segitu besar rasa malu, atau yang kedua am yadussuhu fit turab, ataukah pilihan yang kedua kemudian anak itu harus dikubur hidup-hidup, dibunuh, dibinasakan sebelum ada orang-orang yang tahu. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan anak perempuan adalah anak pembawa sial. Mereka beranggapan anak perempuan itu menghabis-habiskan uang, menghabis-habiskan bahan makanan, dan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Diajak perang tidak bisa, dimanfaatkan tenaganya tidak bisa, tapi kebutuhannya bahkan lebih banyak dibandingkan oleh anak laki-laki. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Maka dari situ ketika agama Islam datang, Rasulullah diutus, syariat yang sempurna ini membawa perubahan yang sangat banyak. Salah satunya adalah mengangkat dan menghilangkan diskriminasi kepada wanita. Di dalam agama Islam, syariat Islam mengajarkan kaum wanita adalah kaum yang harus dilindungi, kaum yang penuh dengan kemuliaan, yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, sampai-sampai kemudian Allah menurunkan syariat hijab untuk menutup aurat mereka, karena Allah tahu bahwasannya kemuliaan seorang wanita ada pada auratnya. Allah sampai menurunkan surat tentang ayat tentang masalah warisan, yang dulu sebelum ayat itu ada, kaum muslimin dari kalangan wanita tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, tapi Allah turunkan ayat warisan yang menunjukkan bahwa wanita punya hak atas warisan dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Di samping itu dalam masalah ketakwaan, di dalam masalah haknya untuk mendapatkan surga, haknya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah samakan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bisa beramal, wanita pun bisa. Kalau laki-laki bisa mendapatkan ridho Allah, wanita pun bisa. Dan ini berlaku sampai akhir zaman nanti. Bahkan dalam beberapa hadisnya Rasulullah menerangkan kepada kita, kaum wanita justru mendapatkan kesempatan untuk beramal dengan amalan yang mudah
dengan mendapatkan surga yang sama sebagaimana didapatkan oleh kaum laki-laki. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dari seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, Rasul mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Rasul mengatakan apabila seorang wanita itu sudah melaksanakan sholat 5 kali, sholatil mar'atu khamsaha, melaksanakan sholat sehari 5 kali, sholat yang wajib saja tanpa melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua, shamat syahroha, mereka melaksanakan puasa yang wajib saja, hanya melaksanakan puasa Ramadan. Wa hafidat farajaha, kemudian mereka menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga nama suaminya dan keluarganya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan mereka menaati suaminya. Apa kata Rasulullah? Qila laha, mereka nanti di akhirat akan dipanggil di hadapan seluruh pintu surga dengan dikatakan, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Wahai perempuan, masuklah surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Dari hadis ini ada 4 hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita untuk bisa mendapatkan karunia surga dari ke-8 pintu surga tersebut. Yang pertama, melaksanakan sholat fardu. Tentunya hal ini hendaklah dilaksanakan secara khusyuk, secara hudu, secara takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ketakwaan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang wanita sudah bisa melaksanakan amalan ini dan dia tidak menambah sholat yang lain, meskipun dia tidak menambah sholat yang lain, sudah cukup baginya tentang amalan sholatnya. Yang kedua, puasa Ramadan. Meskipun mereka tidak melaksanakan puasa sunnah sama sekali, ketika puasa Ramadan mereka maksimal, maka itu sudah cukup bagi mereka. Yang ketiga, menjaga harga dirinya, yang itu merupakan kewajiban bagi setiap muslimah yang ada di atas muka bumi ini. Adapun yang keempat adalah taat kepada suaminya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasul mengatakan kepada kita, beliau ketika ditanya, "Ayyun nisa'i khairun ya Rasulullah?" Bagaimana menurut Anda? Wanita terbaik itu yang seperti apa? Maka Rasul mengatakan kepada kita, wanita yang terbaik adalah allati tasurruhu idza nadhara, yaitu ciri-ciri pertama mereka adalah mereka ketika sudah memiliki suami, tasurruhu idza nadhara, mereka adalah orang-orang yang sangat indah ketika dipandang suaminya. Dandannya hanya untuk suaminya, parfumnya hanya untuk suaminya, bersoleknya hanya untuk suaminya, bukan untuk yang lain. Maka ketika mereka keluar rumah, justru sebaliknya harusnya tidak perlu berdandan dengan dandan yang sangat menarik orang lain. Tetapi ketika mereka di rumah untuk suaminya, hal itu dibutuhkan yang namanya enak dipandang. Ketika suami pulang dari kerja, disambut dengan hangat, enak dan nyaman dipandang. Ini ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, tuti'uhu idza amara. Ketika diperintahkan suaminya, asalkan perintah itu perintah kebaikan dan perintah bukan mengarah kepada kemaksiatan, tuti'uhu, senantiasa menaatinya. Karena seorang wanita surganya terletak di bawah telapak kaki suaminya. Yang ketiga, Rasul mengatakan la tukhalifuhu ala nafsiha wa maliha. Yang ketiga, Rasul sampaikan wanita yang terbaik adalah dia yang tidak menyelisih suaminya, tidak menjadikan suaminya marah di dalam masalah dirinya, yaitu hak-hak suaminya, dan di dalam masalah harta yang dimiliki oleh seorang wanita tersebut. Ketika nanti seorang istri melaksanakan 3 perkara ini, maka dia, kata Rasulullah, menjadi orang yang terbaik. Dan ketika seorang istri menjadi orang yang terbaik, suaminya akan ridho kepadanya, maka itu telah cukup menjadikan dia sebagai salah seorang wanita yang dijamin mendapatkan surga dari Allah, yang dijamin akan dipanggil melewati 8 pintu surga, lewat pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Maka jadilah seorang wanita yang terbaik, jadilah wanita yang memiliki kemampuan untuk bisa masuk melewati 8 pintu surga yang Allah sediakan bagi mereka. Sekian dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang menyaksikan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.